I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Amel. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun konfirmasi dari korban yang meninggal ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang, dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif, dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. Nah, COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020, dan ke Indonesia diumumkannya adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Yaitu 1. Percikan air, pengidap batuk dan bersin. 2. Menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung atau mulut serta memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Dan yang terakhir yaitu tinja atau feses. Nah, sejak awal kemunculannya virus ini terus berevolusi dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkan. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus ini. Yaitu gejala-gejala tersebut adalah ada demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, terus pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfusi indera penecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet, dan berair, mual atau muntah, yang terakhir diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini, tapi saat ini sudah ditemukan vaksin COVID-19. Akan tetapi, ada beberapa cara pencegahan untuk terpaparnya COVID-19. Nah, upaya peningkatan pertahanan diri agar terhindar dari COVID-19, salah satunya yaitu 1. Imun. Sistem imun atau kekebalan tubuh memiliki peranan penting dalam melindungi tubuh dari patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Salah satunya yaitu virus COVID-19. Gizi memiliki peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan sistem imun. Makanan sumber protein, zinc, dan zat besi banyak terdapat pada daging, telur, ikan, kacang-kacangan, dan susu. Begitu juga pada vitamin B6 dan B12. Asam lemak omega 3 banyak terdapat pada ikan. Sedangkan untuk vitamin dan mineral lainnya banyak terdapat pada sayur dan buah. Sehingga konsumsilah sayur dan buah yang beraneka ragam. Dan jangan lupa selalu menerapkan makanan bergizi seimbang. Selain dari konsumsi makanan, untuk meningkatkan imunitas tubuh diperlukan istirahat yang cukup, melakukan aktivitas fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu, dan berjemur setiap pagi selama 15 menit. Yang kedua yaitu iman. Meningkatkan keimanan berarti juga akan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani kita. Menurut penelitian, gerakan dan bacaan dalam sholat dapat menghasilkan kesehatan jasmani dan rohani. Gerakan-gerakan dalam sholat dapat menjaga keseimbangan energi tubuh, melemaskan otot-otot sendi, dan memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh. Ketika seseorang melaksanakan sholat, maka kalori dalam tubuhnya akan terbakar dengan teratur, sehingga penyakit-penyakit yang menyerang tubuh pun akan berkurang. Puasa juga bermanfaat bagi kekebalan tubuh. Sebuah studi mengatakan berpuasa meningkatkan kadar IgA dan IgG, yaitu antibodi terbanyak dalam tubuh untuk melawan bakteri atau virus penyebab penyakit. Selalu mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Al-Quran dan Al-Hadis telah mengatur makanan halal dan haram. Menaati larangan untuk tidak mengonsumsi makanan yang haram mengandung hikmah dan kebaikan bagi umat Islam. Beberapa penelitian menemukan makanan yang diharamkan memang tidak layak untuk dikonsumsi,
dan dapat membahayakan kesehatan manusia seperti adanya bakteri berbahaya pada bangkai dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, aman. Aman berarti kita menjaga keamanan makanan dan diri kita. Jalur penularan utama COVID-19 adalah melalui kontak orang ke orang, yaitu melalui droplet orang yang terinfeksi ketika bersin atau batuk, sehingga yang dapat kita lakukan adalah melindungi diri kita dengan menggunakan masker, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan yang belum dicuci, mencuci tangan lebih sering menggunakan sabun dengan air bersih mengalir, setidaknya 40-60 detik, atau menggunakan hand sanitizer, jangan meludah ke sembarang tempat, dan menerapkan etika batuk yang benar. Berdasarkan penelitian, makanan dan kemasan makanan dapat berpotensi menjadi media penularan virus ini, sehingga perlu menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih dan menjaga keamanan makanan, yaitu dengan cara menyimpan bahan makanan sesuai dengan sifat kerusakan makanan untuk meminimalkan jumlah kunjungan ke pasar, mencuci semua bahan makanan sebelum dimasak, membersihkan makanan kemasan ataupun kaleng sebelum dibuka, dan mencuci semua peralatan makan setiap kali digunakan untuk menghindari kontaminasi saling. Pastikan juga memasak dengan suhu dan waktu yang tepat. Nah, dari upaya pencegahan di atas, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada generasi milenial, yaitu dampak dari penyebaran COVID-19 yang semakin meluas menyebabkan generasi milenial terbatasi ruang geraknya dan membuat banyak aktivitas yang tergantikan, serta mengubah perilaku generasi milenial menjadi lebih banyak di rumah. Pandemi memiliki dampak sekunder yang luas terhadap 80 juta anak Indonesia dan kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan jutaan anak dan remaja terganggu, akses layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan terdampak begitu besar. Keluarga harus berjuang untuk dapat bertahan secara finansial. Ketimpangan yang ada semakin memburuk, terutama yang terkait dengan gender, kemiskinan, dan disabilitas. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, banyak tantangan baru yang dialami oleh masyarakat, termasuk generasi milenial. Tantangan yang dimaksud seperti perubahan pada rutinitas yang signifikan, kesulitan berinteraksi, keuangan, manajemen energi, dan adaptasi terhadap teknologi. Pola kehidupan baru perlu diterapkan oleh generasi milenial agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini dan siap menghadapi masa pandemi COVID-19 dengan cara menerapkan 3 macam strategi untuk bertahan hidup dalam mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi, yaitu menggunakan strategi aktif, pasif, dan jaringan. Segala perilaku yang lama sebelum masa pandemi COVID-19 sudah tidak relevan lagi untuk masa COVID-19. Oleh sebab itu, generasi milenial menyikapi tantangan masa pandemi dengan cepat beradaptasi pada keadaan, kritis dalam masalah, dan kreatif atau mampu berkolaborasi agar mampu bertahan hidup melalui penerapan strategi aktif, pasif, dan jaringan. Strategi tersebut mampu membuat generasi milenial tetap bertahan hidup secara produktif dan mampu mengatasi jumlah pengeluaran dengan kebutuhan hidup yang besar selama masa pandemi COVID-19. Selain dampak di atas, pandemi COVID-19 juga memiliki dampak dalam 6 aspek, yaitu 1. Kemiskinan, 2. Pembelajaran, 3. Kesehatan, 4. Kesehatan mental, pengasuhan, dan perlindungan anak, 5. Akses ke layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan, ke-6. Gizi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.